Tuhan, dengan segenap akal budi kami mengaku, kalau bukan karena Tuhan, kami tidak mungkin ada sampai dengan saat ini. Kami tidak mungkin masih bernafas kalau bukan karena Tuhan yang sediakan udara di setiap tarikan nafas kami. Engkau bekerja setiap waktu. Bahkan kami menyadari kalau kami masih ada sampai dengan saat ini, Tuhan, sebab Engkau menjauhkan segala yang jahat dari hidup kami. Engkau melepaskan kami dari segala mara bahaya. Engkau yang melindungi kami dari segala ancaman daripada bencana alam. Bahkan Engkau melindungi kami dari setiap rencana-rencana orang-orang yang ingin menyakiti kami. Tapi Tuhan, Engkau adalah perlindungan yang sejati. Engkau adalah pertolongan. Engkau gunung batu kami. Engkau kota benteng kami. Segenap hati pikiran kami untuk mendengarkan Engkau berbicara bagi kami, Tuhan. Sebab tidak ada yang lain yang dapat menjamin langkah-langkah kami untuk tetap berjalan di dalam kebenaran selain daripada karena firman-Mu. Untuk itu berbicaralah bagi setiap kami, ya Tuhan. Roh Kudus, ajari kami. Roh Kudus, berikan pengertian buat kami. Pakai hamba-Mu untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu dengan kata-kata yang sederhana, bukan berdasarkan pikiran manusia, tapi hanya karena Roh Kudus. Aku menyerahkan segenap hati pikiranku, dikuasai oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Luar biasa, puji Tuhan. Saya percaya tidak ada kehidupan tanpa masalah, tidak ada hari-hari kehidupan tanpa persoalan. Kalau kita duduk di tempat ini, dipastikan tidak ada satupun kita yang tidak punya masalah. Katakan amin. Masalahnya dari dulu yang sampai sekarang belum selesai ada. Pasti ada. Lalu masalah yang baru datang terus, silih berganti. Jadi kalau hari ini kita merasa kita punya masalah, it's okay, itu normal. Yang mau saya katakan adalah jangan berpura-pura tidak ada. Sebab kalau kita pura-pura nggak ada masalah, pasti gejalanya sakit kepala, pasti kita merasa sakit perut. Kenapa? Karena di dalam otak kita sudah meningkat hormon stres, tapi kemudian kita datang ke gereja lalu berpikir seolah-olah janganlah ada yang tahu masalahku, nanti malu aku. No, hari ini kita datang dengan jujur-jujur aja. Apapun yang kau rasakan hari ini, aku percaya Roh Kudus akan menghiburkan setiap kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oke, saya mau tanya, teks lagunya udah ada ya? Yang ku kagumi caramu mencintaiku, udah ya? Oke. Jadi dengan begitu luar biasanya Tuhan kita yang baik itu, sehingga
walau kita lewati badai sekeras apapun, kita tetap bisa merasakan seperti ini. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, hari ini saya akan berbicara buat kita masih dengan tema di bulan ini bagi gereja kita, yaitu meninggalkan warisan. Tapi saya percaya sebelum kita bisa meninggalkan warisan, maka kita terlebih dahulu menjadi orang-orang percaya yang menerima warisan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Minta tolong tampilkan slide saya. Udah, di sini kan apa ya? Oh ya gitu ya, baiklah. Jadi ini gambar yang dilihat, ya kan? Itu adalah gambar dari film yang baru-baru ini sempat menjadi box office, yaitu Inside Out. Inside Out ini film yang cukup bagus karena dia memberikan wawasan yang sederhana tentang otak daripada manusia. Jujur, saya kuliah di kedokteran 12 tahun. Pengertian tentang otak ini semakin lama baru kita paham dengan benar. Dan dari film ini kita bisa melihat bahwa di dalam setiap otak ada pikiran. Dan bukan hanya pikiran yang ada di sana, ada perasaan di situ. Jadi kalau kita merasa marah, kita merasa kecewa, kita merasa takut, kita merasa curiga, kita merasa khawatir, atau sebaliknya kita merasa bahagia, kita merasa senang, kita merasa gembira, itu karena di dalam otak manusia, di dalam otak kita terjadi proses pembentukan yang namanya hormon. Jadi hormon itu adalah cairan. Maka kalau ketika kita mengalami stres, artinya cairan yang pahit sedang beredar di otak kita. Dan yang menghasilkan itu adalah yang namanya sistem limbik, nanti kita akan lihat warnanya. Dan itu sebabnya maka dalam kita menjalani hari-hari kita tanpa sadar bisa jadi marah. Kadang tanpa sadar kita jadi sedih. Kadang tanpa sadar kita kemudian kecewa. Kenapa? Sebenarnya kita nggak mau kecewa. Mana ada orang mau kecewa? Ada yang mau sedih di sini? Coba angkat tangan. Nah, kita maunya gembira, amin. Tetapi persoalannya adalah apa yang terjadi dalam hidup kita. Yang terjadi adalah yang membuat kita kecewa. Kita pikir pasangan kita akan membahagiakan kita, ternyata dia mengecewakan kita. Maka tanpa sadar kita jadi kecewa sepanjang hari. Kita berharap sama anak kita, anak kita mungkin lagi stres gitu di sekolahnya, banyak PR, banyak tugas. Lalu kita lihat dia kok melawan ini anak ya, kok nggak mau nurut ya sama papa mama ya. Padahal dia sudah terlebih dahulu dikecewakan dengan apa? Ya sekolah.
Dia dikecewakan sama siapa? Guru misalnya. Lah gurunya kenapa ngecewakan dia? Karena gurunya juga kecewa di rumah. Baru berantem gitu sama istrinya kalau dia Pak Guru ya kan. Atau dia bingung gitu ya, dia perlu sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhannya, tapi kemudian dia nggak punya solusi, dia nggak dapat jawaban. Itu sebabnya kalau kemudian kita menjalani hari demi hari ya tanpa ada Yesus di dalam, itu gambarnya aku ditambahkan ada Yesus di tengah, ada Yesus di otak. Maka apa yang akan kita rasakan setiap waktu dipastikan rasanya itu adalah yang pertama, kita bahagia. Mau persoalan apapun yang kita jalani, yang kita alami dalam hidup ini, asalkan Yesus ada di pikiran kita, kau bahagia. Akan diproduksi hormon endorfin namanya. Dan secara medis hormon endorfin inilah yang menyembuhkan semua penyakit. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka kita nggak bingung. Kalau kita cuma pura-pura bahagia, sakit perut. Kenapa? Karena kenyataan yang naik di otak itu adalah hormon stres. Nanti saya akan coba jelaskan kalau sempat. Tapi main pointnya adalah pastikan Yesus di pikiran kita, bukan hanya ketika ke gereja, Pak. Kita melakukan pekerjaan apapun, silakan lakukan pekerjaanmu, tapi pastikan Yesus di pikiranmu. Kenapa? Hanya pada waktu ada Tuhan Yesus di pikiran kita, maka apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, ada damai sejahtera, ada sukacita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku
Katakan amin. Itu sebabnya kita sadar sebenarnya, kadang-kala persoalan belum selesai. Tadinya kita mikir persoalan, lalu kemudian kita jadi kecewa, jadi marah, jadi sedih. Tapi pada waktu kita datang berdoa, memuji, menyembah Tuhan, otomatis ketika Yesus kembali ada di dalam pikiran kita, tanpa sadar yang ada dalam pikiran kita persoalan. Iya kan? Kita duduk di sini nih, tahu lah. Kalau persoalan yang ada dalam pikiran kita, ya itu gini ya, wajar kita merasa sedih. Tapi kalau pada waktu persoalan itu memang tetap ada di dalam pikiran kita, tapi kemudian kita ingat Yesus, maka kemudian Tuhan Yesus akan mengambil alih. Dia akan ambil kendali segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, dan Dia sanggup untuk mengubahkan semua yang tidak baik menjadi kebaikan. Katakan haleluya. Yang percaya hari ini sakit kepalanya pasti hilang. Amin. Next slide. Next slide. Oke, dan apa ya? Ini adalah tema kita, Amsal 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Ya, tekankan di situ, yang dapat warisan adalah orang baik, orang benar. Orang baik, orang benar. Maka persoalannya adalah, mungkinkah kita bisa jadi orang baik di tengah-tengah orang-orang yang tidak baik? Kadang-kadang kita berpikir, aku bisa lah jadi orang baik kalau dia baik. Aku seharusnya bisa jadi orang baik, tapi itu tadilah keluarga aku semua nggak ada yang sayang sama aku. Aku harusnya bisa jadi orang baik, tapi suamiku, aku seharusnya bisa jadi orang baik lah. Aku pengen nolong orang lah, tapi sekarang lagi ada utang. Aku mau bilang, itulah yang membuat kita akhirnya selalu senantiasa berpura-pura baik-baik. Tanya apa kabar? Baik. Apa kabar di gereja? Luar biasa. Oh, panjang kali pun nadanya luar biasa katanya kan. Tapi pulang dari sini marah-marah, sedih-sedih. Halo. Kenapa? Karena kita terpaksa. Kita terpaksa untuk kemudian apa? Nanti kalau aku bilang gak baik, ngapain juga aku datang ke gereja? Iya kan? Hari ini aku berdoa, tidak ada satupun kita hidup dalam keterpaksaan. Kita tidak bisa dipaksa. Cukup percaya Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Lalu bagaimana caranya? Ya, saya senang ini ya. Orang baik, orang benar ini ya. Berarti orang benar nggak perlu cari uang. Dari ayat ini dikatakan orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Jadi baik aja pun kita, pasti ada warisan yang kita tinggalkan sama anak cucu. Katakan amin. Mungkin kita mikir gitu ya, gimana nanti anakku rumahnya kayak mana? Tahu saya itu pikirkan, warisan kita adalah sebagai orang baik. Kalau papa mama hidup sebagai orang baik, kau pasti akan tinggalkan warisan kebaikan untuk anak-anakmu. Boleh tepuk tangan Pak, tepuk tangan buat Tuhan. Lalu, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan untuk siapa? Nah, paham kan? Maka kalau Alkitab berkata, jangan kejar uang. Kadang kita marah. Kayak mana gak aku kejar uang? Aku perlu uang. Mana ada manusia gak perlu? Kita marah. Maka kalau udah dengar firman ini, jangan bilang sama dia, jangan kau kejar uang, titik. Jangan kejar uang Bang, biarkan uang kejar kau. Karena upah orang baik, orang benar kau akan diberkati. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kita doakan dia. Iya kan Pak? Itu kadang orang yang buat datang ke gereja itu jadi alergi. Kenapa? Karena dia ketemu dengan orang yang dia pikir munafik kali orang di gereja ini kan. Jangan kejar uang, jangan kejar uang. Gimana? Dia nggak tahu. Kita bukan kejar uang, tapi kita dikejar uang. Pak, Bu, jadilah orang baik, orang benar. Maka bagaimana caranya supaya kita jadi orang baik, orang benar? Next slide.
Nah, jadi dari pengertian tentang otak manusia itu, ini kesimpulannya dulu. Bagaimana agar saya menjadi orang baik? Bagaimana agar saya menjadi orang benar? Cukup dengan percaya hanya, lihat ya, hanya kepada yang selamanya baik dan benar. Bapak Ibu gak akan mungkin jadi orang baik kalau percaya sama saya. Karena saya manusia. Tidak ada jaminan seorang manusia itu selamanya dia akan baik dan benar. Saya pun bisa salah. Jangan percaya sama aku. Maka kita bisa percaya kepada yang sudah membuktikan dirinya bahwa kasih setianya, kebaikannya itu kekal selama-lamanya. Yaitu siapa? Paham? Itu sebabnya waktu ada Yesus di dalam pikiran kita, bahagia terus, nggak pura-pura bahagia. Kalau Yesus di dalam pikiran kita, tak ada penyakit. Nanti mungkin ada yang nanya sama aku, jadi kayak mana? Untuk apa ada dokter? Ya aku bilang untuk orang yang kurang percaya lah. Ya nanti kalau orang udah percaya semua kayak mana? Kalau dokter dari mana uangnya? Aku bilang aku nggak cari uang, aku dikejar uang. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Jangan suruh anak kita rajin-rajin kau belajar biar banyak uang. Salah itu. Percayalah kau kepada Tuhan Yesus, otomatis jadi rajin dia. Itu warisan. Nah, bagaimana anak-anak bisa memahami itu? Papa mama, jadilah orang percaya. Kayak mana mau dilihatnya papa mamanya orang percaya? Kerjanya marah terus. Mama kerjanya cerewet terus. Salah sedikit, waduh, minta ampun, rusak otak tuh dengar yang cerewet. Hari ini aku bukan marahin orang yang cerewet, ngapain aku marahin? Gak ada hakku. Hari ini aku gak bisa melarang orang cerewet, gak ada hakku. Udah aku bilang ya. Aku cuma mau bilang, kalau ada Tuhan Yesus di pikiranmu ibu-ibu, otomatis kau gak cerewet. Sebab aku tahu kenapa ibu-ibu cerewet. Karena dia rasa capek. Dia capek mengerjakan rumah. Benar Bu? Ibu-ibu pada setuju ya kan? Tapi aku mau bilang, kalau ada Yesus di pikiranmu, apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Kalau ada Yesus di dalam pikiranmu, kau boleh kerjakan pekerjaan rumahmu dari pagi sampai malam hanya dengan satu cara, dengan sukacita, dengan gembira, dengan bersyukur. Tepuk tangan buat Tuhan. Baru anaknya bisa lihat, ih mamaku ini ya, kita tengok banyak kali dikerjakan, tapi dia bersukacita terus. Nyapu dia bersukacita, haleluya. Nanti kita datang, kita kotorin. Oh udah datang ya, bukan lantai kotor yang dibahas. Ini mas suami baru pulang, karena dia udah capek nyapu. Lalu dia bilang, kau gak tahu ya, beli capek kaya. Siapa yang gak tahu Bu? Kita mah tahu, tapi siapa suruh siapa suruh capek? Masa mau ibu suruh capek? Iya kan? Tapi aku mau bilang, kalau kau percaya Yesus, di dalam pikiranmu hanya ada Yesus dan Yesus dan Yesus. Dia tidak akan pernah kecewakan kita. Sebab apa? Hanya Dia yang berjanji. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Anak cucumu akan perkasa, tidak meminta-minta roti. Tapi masukkan dulu Yesus dalam pikiranmu Bu. Maka otomatis anakmu akan rajin belajar. Otomatis, aku bilang. Saya gak pernah memaksa anakku, belajar Claire. Gak pernah terdengar suara aku kayak gitu di rumah. Karena aku tahu, secara medis pun suara yang keras. Coba ada yang suka dengar suara keras di sini? Kita bilang gitu. Ada yang suka? Ada suka dengar suara tinggi kali nadanya? Ada yang suka. Berarti kalau kita nggak suka dengar itu, setiap kita mendengar yang seperti itu, hormon stres kita akan naik.
Nggak mungkin dia bisa jadi senang. Karena yang kita mau adalah orang yang jadi senang belajar, bukan terpaksa. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Pak, mungkin Bapak merasa berat kali kerjaku. Iya Pak, karena belum ada Tuhan Yesus di pikiranmu. Pada waktu Tuhan Yesus ada dalam pikiran kita, Bapak-bapak, aku mau bilang, apapun yang kau kerjakan diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kau kerjakan akan dibuat Tuhan. Ingat, yang buat Tuhan bukan aku. Beruntung, berhasil. Buktinya apa? Itu tadi, orang benar. Kekayaan orang berdosa itu disiapkan. Jadi kalau ada orang tambah kaya, gak usah pusing kepala kita. Ditengoklah kan, dia padahal korupsi dia. Tapi tambah kaya, aku udah jujur-jujur. Siapa suruh jujur? Mana bisa kita disuruh jujur? Kalau kita jujur karena disuruh, jangan bilang siapa-siapa ya, stres itu. Tanya diri sendiri. Aku jujur kerja, kenapa ya? Karena takut ketahuan, itu stres. Jujurlah kita bekerja, karena ada Yesus di dalam pikiran kita. Yesus yang memastikan semua pekerjaan kita akan berhasil. Beruntung, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sama kayak anak kita, Bu. Kalau dia rajin belajar karena kita suruh-suruh, Bu, kasihan itu anak. Dan saya mendapatinya juga. Itu kalau udah masa-masa ujian ya, banyak yang datang berobat. Sakit perut dok, sakit kepala dok. Lalu saya ajak bicara, belum minum obat. Udah sembuh aku mak katanya. Mamanya bingung. Kok bisa tadi kau kesakitan? Iya, udah hilang sakitku katanya. Apa yang kuperkatakan pada waktu ku bertemu dengan pasien hanya satu. Ingat Tuhan. Pada waktu ada Tuhan di dalam pikiran kita. Pada waktu Tuhan Yesus yang sudah membuktikan bagi dia tidak ada yang mustahil. Kita gak perlu takut. Anak-anak banyak yang takut gagal. Halo? Di dalam sekolahnya dia takut gagal. Kenapa? Karena dia takut sama mama papanya. Kalau jelek nilainya dimarahin. Saya pribadi pun selalu mengingatkan istriku, jangan marah, bilang. Jangan marah kalau anak-anak gagal. Gak apa-apa. Kita sabar sama dia, karena dia pun udah pasti stres. Kita makin marah, kita makin tekan dia, yang ada dia makin putus asa. Kalaupun bisa dia menghafal, nah udah rasakan juga menghafal SKS ya kan, sistem kebut semalam. Itulah ciri-ciri yang dia lulus. Nilai tinggi boleh-boleh aja nilai tinggi, IP-nya 4 boleh lah. Tapi SKS, sistem kebut semalam, karena dikebut belajarnya. Siap ujian, gak ada isi otaknya. Apa tadi? Soalnya pun tak kuingat hampir tahun. Soalnya aja pun gak ingat. Ditanya kawanku, bisa kau terujian tadi? Gak tahu aku lagi apa yang aku kerjakan. Karena udah sampai mata udah sampai menghitam gitu ya. Lalu saya ingat waktu itu pada mulai tingkat 2 ya, aku mengambil pilihan, enggak lah, aku enggak mau belajar karena terpaksa. Aku lebih banyak kemudian membaca Alkitab, membaca, dengar lagu rohani. Aku banyak di gereja, ikut pemuda segala macamnya, dan itu membukakan pikiranku bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Sehingga kalau dulu lebih banyak bukuku buku rohani daripada buku dokteran. Nah puji Tuhan memang lama-lama buku dokteran itu sekarang banyak yang gratis. Jadi dia masuk tapi bahasa Inggris. Kita bisa download bebas. Dulu aku memang kesulitan juga beli buku. Karena papa aku meninggal pada waktu aku masuk tingkat 1. Jadi gak ada duit. Tak ada duit disisakan. Sampai jalan pun dari kampus udah pernah. Mau naik angkot meraba, rupanya kurang uangku. Alamat kena marah nanti sama angkot ini kan gitu kan. Akhirnya aku jalan. Aku cuma beli aqua supaya jangan haus sekali minum. Lalu aku jalan. Artinya apa? Kalau kemudian aku memaksa diriku untuk melakukan yang baik,
memaksa diriku untuk melakukan yang benar. Memang baik kita, memang benar kita, tapi itu akan menyakiti diri kita sendiri. Dan kita nggak dapat berkat, karena yang memberkati kita hanya Tuhan Yesus. Katakan amin. Kalau aku terpaksa karena nggak ada Tuhan Yesus dalam pikiranku. Itu sebabnya dulu, tolonglah Joseph, ini nggak ada yang bisa main musik, kau main dulu. Padahal besok ujian. Teman-teman yang lain udah mikir, kamu besok ujian. Aku cuma bilang, udahlah, udah belajar aku dari kemarin-kemarin. Akhirnya aku bilang, udah, aku terima pelayanannya. Aku udah belajar dari kemarin-kemarin. Puji Tuhan. Ya sampai sekarang aku lulusnya. Itu karena Tuhan saja. Berikan tepuk tangan. Amin. Oke, next slide. Nah, jadi itu gambar otak manusia. Apa yang dimaksud dengan percaya? Kadang-kadang kita gampang aja bilang percaya, tapi nggak tahu apa arti percaya. Percaya itu artinya pertama yakin, kedua mengakui, tapi yang paling sederhana itu adalah setuju. Pada waktu kita setuju itu kita percaya sama dia. Jadi kalau keadaan menyakitkan datang sama kita, siapa yang setuju kalau keadaannya itu adalah sakit? Lalu kita buat titik, sakit kali kurasa. Maka apa yang kita setujui akan kita rasakan. Gambar yang merah itu adalah pusat perasaan di tengah-tengah daripada otak manusia. Kalau seluruh sel-sel otak kita berhenti setuju pada keadaanmu sekarang, kau pasti stres. Kalau kita berhenti sekarang di gereja ini, kita datang, kita setuju memang Tuhan Yesus baik, makanya kita nggak stres sekarang. Makanya kita bisa diajak tepuk tangan. Coba nanti pulang sini diajak tepuk tangan. Paham ya? Nggak usah jauh-jauh. Bang, kalau kita WL kan ngajak orang angkat tangan, jangan dipaksa lah. Jangan ya bang. Kasihan. Sebab semua pada mikir gini. Masalahku berat kali, kau suruh angkat tangan lagi. Pada waktu Tuhan Yesus sudah ada di dalam pikirannya, tak usah angkat tangan. Kita akan seperti Daud, menari-nari. Kenapa? Karena di dalam otak kita sudah ada Yesus. Walaupun keadaanku berat, orang yang di otaknya sudah ada Yesus, sudah ada gambaran akhir dari semua yang berat ini. Ada Tuhan Yesus yang akan memberikan mujizat, memberikan pekerjaan yang dahsyat, ajaib. Tepuk tangan buat Tuhan. Setujunya jangan berhenti hanya sampai keadaanmu. Benar, kau masih sakit. Bapak ibu masih sakit, benar. Datang ke dokter juga, dokter bilang, ya udah minum obatnya, tapi nggak sembuh-sembuh. Karena memang tidak ada obat yang bisa kerjanya selamanya. Gitu gimana tuh? Obat semua punya batas kerja. Kita makan, nanti 12 jam habis efek obatnya. Besok ya makan lagi obatnya. Besok ya makan lagi lah. Kalau nggak dimakan, gejala muncul. Sampai itu bisa paham. Yang bisa menyembuhkan hanya Tuhan Yesus. Maka pada waktu otak kita setuju, benar penyakitku kanker, iya memang benar kata dokter juga gitu. Tapi jangan berhenti sampai di situ, Bu. Aku setuju Tuhan Yesus menyembuhkan segala sakitku. Amin. Di dalam pikiranmu, Dek, gak harus terus tiap hari gitu, Dek. Datang persoalan. Nangis kita. Karena kita cuma setuju sama persoalannya. Hello, apakah Tuhan Yesus berubah-ubah? Tuhan Yesus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Masukkan lagi ke otaknya. Sebagian mungkin akan berkata sama aku sekarang, kayak gak ada masalah si Joseph ini. Enak aja kalian bilang gak ada masalah ya. Banyak kali masalahku. Tapi aku setuju Tuhan Yesus lebih besar dari segala persoalan. Tepuk tangan buat Tuhan. Maka yang akan kita rasakan adalah setiap detik kita jadi rasa kagum sama Tuhan. Aduh Tuhan, lewat juga semua ya. Halo? Dan tanpa kita sadari, itulah yang menjadi warisan bagi kita. Mungkin
Ada anak-anak yang kecewa sama orang tua, nggak apa-apa. Hari ini kalau udah paham, percaya sama Tuhan Yesus, kau udah terima warisan. Bu, mungkin uang kita nggak banyak, kita nggak tahu mau buat apa sama anak kita. Tinggalkan Yesus sama dia. Itulah namanya iman. Dan iman tidak mungkin bisa dipaksa. Aku sama anakku nggak pernah aku bilang percaya kau sama Yesus, percaya kau, nggak pernah aku bilang gitu. Aku cuma bilang, Papa percaya Tuhan Yesus sayang sama kita. Maka pernah satu waktu saya marah di mobil karena ada supir angkot yang ya biasalah kita marah. Berusaha aku jelaskan, iya Papa marah karena kita terancam bahaya. 1 minggu nggak habis-habis pertanyaannya, kok Papa marah? Itu aku memang udahlah, aku salah aku. Iya Papa salah marah gitu. Karena Papa lupa bahwa Tuhan Yesus melindungi kita. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Papa lupa ada Tuhan Yesus yang akan pasti bisa mereka-rekakan semua untuk kebaikan buat kita. Papa lupa bahwa Tuhan Yesus cuma punya satu rencana buat kita, rancangan yang baik, hari depan penuh dengan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah rancangkan kecelakaan karena Dia Tuhan yang baik. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, pada waktu otak manusia ini dipenuhi dengan rasa bahagia. Next slide. Nah, itu ada 3 hormon pasti diproduksi oleh otak. Otomatis ketika kita setuju kepada Tuhan Yesus yang baik dan berkuasa untuk selama-lamanya, berarti Tuhan Yesus sudah ada di otak kita. Tak usah tanya caranya, kayak mana caranya, tak terduga caranya. Maka lagu tadi, kayak mana kuasanya, tak terbatas kuasanya. Kayak mana pesannya Tuhan Yesus, tak terbatas. Sudah gak sebaik kita begitu. Kalau udah habis sabar kita, ya kan, capek kita menghadapi soalnya kan, tinggalkan. Kadang-kala tanpa sadar orang datang sama kita yang dia serang kepercayaan kita. Ngapain kita ladeni? Ya udah, suka hati kau bilang. Kau mau bilang apa sama aku? Tapi Yesus bisa gini, Yesus bisa gini. Cukup hanya gitu aja. Cukup hanya percaya aja. Bisa hanya percaya aja. Gak perlu minum obat, gak perlu. Aku bilang aku bukan gak mau ngasih obat samamu. Aku bilang, aku resepkan pun obat ini. Tapi kalau kau percaya sebelum pun kau minum obat ini, kau bisa disembuhkan. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini sedikit berbagi bahwa terjadi ini dengan masalah kemoterapi. Kenapa angka kemoterapi itu kemudian lebih banyak angka tidak berhasil sehingga orang trauma? Saya mau bilang, kalau kita takut di kemo, jangan di kemo. Jangan. Di kemo lah karena sudah berani. Bagaimana cara kita berani? Percaya dulu sama Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, maka akan memunculkan hormon yang serotonin. Apa rasanya? Penuh pengharapan, tak putus asa. Jadi kalau kita putus asa sekarang, ya benar lah, memang masalah semua buat kita putus asa dong. Mana ada masalah buat kita, oh tenang kau, jadi tambah kuat kau. Gak mungkin itu. Kadang-kala kita terjebak dengan motivasi-motivasi loh. Kita hafalin kata-kata motivasinya. Jangan hafalin kata-kata motivasinya, Tuhan Yesusnya dihafal bang. Benar kau punya masalah, tapi aku percaya Tuhan Yesus lebih besar dari semua persoalan. Ketika dia percaya, setuju dia, iyalah, setujulah aku, kan gitu aja. Setujulah aku, Tuhan Yesus lebih besar. Muncul hormon serotonin, penuh pengharapan. Hah? Udah pasti di sini asam lambung turun. Gak ada asam lambung di serotonin. Karena kuranglah serotonin makanya asam lambung kita naik. Hah? Karena kuranglah serotonin maka sakit kepala kita. Karena kuranglah serotonin maka kita rasa capek kuliah aja. Pak, ini bersaksi ya. Saya kemarin melayani khotbah sore lalu lanjut malam di Medan Fair. Saya naik motor. Orang udah bilang, nanti kayak mana itu, kok kena angin lah nanti. Masa aku takut sama angin? Gue bilang, kekuatanku dari Tuhan. Nah, puji Tuhan hari ini masih melayani lagi. Nanti sore pun aku melayani lagi. Dan aku hanya percaya satu hal, kekuatanku hanya datang dari Tuhan Yesus. Sukacitaku hanya datang dari Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Yang kedua ada hormon dopamin. Pada waktu otak kita setuju, di atas segala kenyataan ini, Yesus
adalah jalan keluar, Yesus adalah juru selamatku, maka akan dihasilkan hormon dopamin yang membuat kita merasa tenang dan damai. Dan hormon dopamin ini sebenarnya bisa diproduksi tanpa percaya, yaitu dengan makan. Sebabnya tambah gemuk nanti kita. Mau makan aja kerjanya di awal-awal stres. Lalu kalau udah dibiarin terus stresnya, lama-lama metabolismenya terganggu, baru jadi kurus dia, gak selera lagi apa-apa, terpaksa makannya. Ada yang suka makan? Pasti ya? Jangan-jangan sedang kurang bahagia, Pak. Dopamin di otak kita itu akan menurun. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan masalah. Saya mau katakan, saya bisa bertahun-tahun tidak makan siang. Pasien gak berhenti. Dari jam 10 sampai jam 5 non-stop. Saya tidak rasakan lapar. Kenapa? Yang di otakku cuma satu, Tuhan Yesus menyembuhkan semua pasien ini. Tuhan Yesus menyembuhkan. Mau serumit apapun kasusnya, aku sudah tinggal simpan aja datanya di komputerku. Obat ini, aku tinggal copy paste. Tapi di atas semua itu aku tetap bilang, Bu, kalau kau percaya kau sembuh. Tak ada lapar, Pak. Tapi kalau udah hari Sabtu Minggu kayak gini, Pak, kan gak ada pasien kan? Ya udah, nanti jam 12 aku udah minta lah makan, ya kan? Gak tahan lah, Pak. Pengennya diet. Dulu beratku 100 kg. 10 tahun saya sudah tidak makan nasi. Yang manis-manis aku tidak kejar lagi. Dulu aku crave dengan yang manis, mudah lapar. Tengah malam pun kalau kita jaga malam itu di rumah sakit, dia ada Malik itu semua jualan warmindo lah, ya kan, mie apa namanya itu, mie Aceh lah, semua ada tersedia. Itu mah gampang kali. Apalagi kalau kita dengar yang sekarang masalah pembulian di dalam kedokteran itu ya. Termasuk mungkin aku salah satu juga yang menikmati itu. Tapi aku rasa aku salah memang, makanya jadi kayak gini. Tinggal panggil junior, Dek, lapar abang. Oh iya, tenang bang. Lari di hutan. Dan nih bang, makan bang. Coba. Hanya supaya apa? Supaya nggak marah sama dia kan? Betul nggak? Tanpa sadar kita sering menyediakan makanan sama orang supaya dia nggak marah sama kita. Kenapa? Dopamin bisa naik, tapi aku berdoa mulai hari ini jangan andalkan makanan. Makanan itu adalah pemberian Tuhan. Kalau kita sembarangan dengan makanan, kita pasti sakit. Tetapi jangan jaga makan karena terpaksa, karena takut. Jagalah makan karena dopaminmu tinggi. Dibuat Tuhan Yesus yang percaya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Kau akan rasa tenang dan damai walau banyak masalah, walau banyak persoalan. Hormon yang ketiga, endorfin. Kau akan rasa gembira dan bahagia mau apapun yang terjadi. Dari sini coba ingat, kalau kita lagi bahagia, kita lagi tenang, kita lagi damai, mungkin kita menyakiti orang lain. Bisa muncul dalam pikiran kita pikiran jahat. Bisa kita berpikir untuk membalas orang lain kejahatannya. Tak mungkin. Maka satu-satunya cara supaya kita bisa memaafkan orang yang bersalah kepada kita, percayalah kepada Tuhan Yesus. Otomatis akan memaafkan. Kalau kita memaafkan karena disuruh memaafkan, stres kita. Kalau kita memaafkan karena disuruh, lupakanlah. Bilang sama dia yang bilang itu, kau udah stres juga kau. Gimana kau suruh aku lupakan? Gitu bilang dia. Tapi kalau dibilangnya, percaya. Tuhan Yesus mengasihimu lebih dari siapapun. Otomatis dia akan memaafkan. Otomatis dia akan mengampuni. Amin. Haleluya. Next slide. Lalu ini tandanya kita kurang percaya. Mudah marah. Membalas yang jahat dengan yang jahat. Melarikan diri dari kenyataan. Khawatir. Takut. Sampai kadang ada hormon kortisol namanya. Ketika kita setuju dengan yang gak baik, ketika kita setuju dengan keadaan kita yang sulit, bang, hormon kortisol kita akan naik. Lama-lama kita bawaannya sedih melulu. Aku gak tahu abang waktu mencet piano gimana rasanya? Supaya bahagia atau karena sudah bahagia?
akan berbeda. Pada waktu kita berusaha untuk bahagia, lalu kita melayani Tuhan, tambah stres kita. Saya berdoa supaya kita melayani Tuhan karena sudah bahagia. Kalau hidup kita sedang tidak baik-baik saja, perbaiki dulu, Pak. Itu sebabnya kita baru lihat kemarin video yang baru beredar ya. Seorang hamba Tuhan bisa melakukan KDRT yang luar biasa kejamnya. Padahal kalau dia di mimbar, wih suci kali lah. Itu namanya memaksa diri. Untuk apa? Menunjukkan percaya. Dia belum percaya. Karena dia tahu hanya kalau diundang jemaat untuk jadi percaya pasti uang akan banyak di gereja ini. Aku berdoa supaya kita percaya dulu, baru kita melayani. Apa bukti percaya? Yang 3 tadi, serotonin, dopamin, endorfin. Kalau belum tinggi serotonin, dopamin, endorfin, kita stop melayani. Kita pasti akan lelah, kita akan kecewa. Kecewa sama kawan sepelayanan, kecewa sama gembala, kecewa sama keadaan. Semua, sampai lama-lama kita pura-pura bahagia di mimbar. Amin. Maka percayalah dulu. Dan kalau udah muncul ini hormon, inilah yang membuat kita berperilaku tidak baik, tidak ramah. Kalaupun kita baik, pura-pura ya itu pura-pura baik. Di mimbar, salam, haleluya. Jumpa istri, kepok. Minggu lalu aku memposting di TikTok yang saya buat. Aku pasti mencintai wanita ini selama-lamanya. Karena aku terlebih dahulu percaya Tuhan Yesus mengasihiku selama-lamanya. Mana bisa aku cintai istriku, kadang dia lagi jelek. Helah, pakai daster. Mana mungkin juga kita suruh istri kita dari pagi sampai malam bersolek. Betul nggak, Bu? Kadang orang bilang, makanya kau bersolek lah kau, biar jadi kayak suamimu. Gak solusi, Pak. Gak mungkin. Terpaksa istrinya bersolek. Mau kayak mana pun disoleknya naik itu, ini tetap juga. Kalau lagi sedih aja itu udah. Tapi kau bilang, karena percayalah aku, Tuhan Yesus mengasihiku lebih dari siapapun. Ada hormon oksitosin yang diproduksi di otak, hormon jatuh cinta. Itu sebabnya aku gak kepaksa-paksa. Hatiku selalu rindu sama istriku. Gak suka aku lama-lama di luar rumah. Tidak ada tempat yang lebih enak bagiku selain di rumah. Karena apa? Aku bersama dengan istriku. Kenapa istriku kucintai? Karena aku sadar dialah perempuan yang diberikan Tuhan kepadaku. Tidak ada pernikahan Kristen yang bukan dipersatukan oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita bukan terpaksa tidak bercerai ya. Halo Bu, aku demi anak-anaknya, aku demi ininya, jadi sebenarnya nggak tahan lagi aku. Bertobat Bu. Engkau cukup percaya sama Yesus mengasihimu. Mau kayak manapun suamimu, kau akan tetap bahagia. Kebahagiaanmu itu akan membuat kau bisa melakukan 1 Petrus 3 ayat 1-2. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Tapi kalau sekarang lagi kesal disuruh tunduk Bu, pasti dimarahi yang bilang itu. Kayak mana aku mau tunduk sama suamiku jatuh? Ya, jadi dengan percaya naik endorfin ibu, naik serotonin ibu, naik dopamin ibu. Otomatis suami berubah, bertobat kok. Kenapa? Suami juga kami nggak pernah rencana loh jadi orang jahat Bu. Ibu pun nuduh-nuduh aja. Mana pernah kami berencana, aku pengen kali jadi orang jahat lah, makanya jadi jahat. Nggak pernah lah. Tapi tanpa sadar, tekanan demi tekanan kan kita hadapi. Ketemu teman kerja sikut-sikit, tendang sikit sana sini, itu akan membuat kalau kita sebagai laki-laki nggak kenal sama Tuhan Yesus, tidak ada Tuhan Yesus di dalam otak kita, wajar, aku bilang wajar kalau kemudian dia berubah jadi suami yang nggak sayang sama kita. Itu sebabnya Alkitab mencatat, istrilah menjadi penolong. Istri di rumah aman, cuma dia sendiri yang buat dirinya gak aman.
Tiap lihat kotor marah, tiap lihat ada yang nggak beres mengamuk. Kan kita sendiri yang buat kan. Kenapa rupanya kalau kotor, gue bilang? Ya udah sapu dengan sukacita, kan sama juga hasilnya. Disapu dengan marah-marah, disapu dengan sukacita, sama nggak hasilnya, Bu? Ih, ketawa ibu ah. Amin. Sama hasilnya. Tapi kenapa kita marah-marah? Gue sejak entah kenapa lagi, karena kita belum masukkan Tuhan Yesus di pikiran kita. Waktu kita bangun pagi, langsung Yesus di pikiranku. Ada lagunya tapi lupa aku. Ku di hatimu, gitu ya. Kau di pikiranku. Aku nggak ingat, tapi kira-kira begitulah. Masukkanlah Tuhan Yesus dalam hatimu. Maka kalau kita kurang percaya, jangan marah, please jangan marah. Jangan ya dia, ya. Kita akan jadi orang yang seperti ini, slide ini. Gampang marah, iri hati, khawatir, takut, wajar karena kurang percaya. Maka, next slide. Apa yang ingin Anda wariskan sebagai orang tua? Apakah ya Anda kecewa atau khawatir dengan anak-anak Anda? Solusinya cuma satu. Percaya sama Tuhan. Masukkan Yesus dalam pikiranmu. Pulang dari sini, jangan keluarkan Tuhan Yesus di pikiranmu. Terus Yesus. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Gitulah. Amin. Awak melayani pasien pun langsung, ya aku tengok dokter ini langsung senang aku. Ya nggak tahu dia. Bukan aku. Hidupku bukan aku lagi. Hidupku bukan aku lagi. Sampai kita bisa berkata seperti itu. Kita tidak lagi mengejar apa yang ada di otomatis ya. Bukan karena dilarang, Pak. Saya paham kalau dilarang. Jangan kau kejar dunia inilah. Jangan kau cintai dunia inilah. Marah kita sebelum Tuhan Yesus ada di pikiran kita. Tapi pada waktu Tuhan Yesus itu ada di pikiran kita, nengok dunia ini kita ya biasa-biasa aja. Kaya kita biasa, miskin kita biasa. Yang kita tahu kita hidup hanya karena anugerah Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Apakah Anda ingin menerima warisan sebagai anak? Itu saya katakan. Dari sekarang, percayalah, kita masih anak-anak. Kalau sudah mulai paham dengan Tuhan Yesus, masukkan Tuhan Yesus. Nanti sore doakan. Kami buat KKR untuk generasi Z, Gen Z. Hanya untuk apa? Aku hanya berdoa supaya mau masuk Tuhan Yesus pikiran mereka. Karena hanya ketika masuk Tuhan Yesus dalam pikiran anak-anak muda ini, pasti diselamatkan generasi ini. Lihat betapa rentangnya Gen Z hari-hari ini. Dan saya mau katakan, salah kita juga orang tua. Kita mendidik anak kita dengan apa? Penuh pressure, penuh tekanan. Saya mau katakan, mungkin dia akan berhasil, mungkin. Tetapi dalam keberhasilannya itu ada missing piece di otaknya. Ada ketidakadaan Tuhan Yesus di situ. Kalau dia datang ke gereja karena terpaksa, kalau dia datang ke gereja karena malu, nanti dibilang gak ke gereja. Tapi aku berdoa semua kita datang ke gereja karena kita udah percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus segala-galanya. Karena kita kagum, kita hormat sama Tuhan Yesus. Jadilah, apakah Anda kecewa dengan orang tua Anda? Percaya sama Tuhan Yesus saja. Ya, segala kekecewaanmu akan diobati. Sama mertua pun termasuk ya. Menantu ke mertua, menantu versus mertua. Sebaliknya, mertua versus menantu. Sama solusinya. Entah siapapun yang dengar aku duluan, entah kita sebagai menantu, percayalah kepada Yesus. Kalau mertuanya, biar kau tahu ya menantuku jauh kali. Ku dengarnya memang ku dengar. Kalau datang di praktekku kan, aku tahu sumber sakit kepalanya karena masalah dengan menantu. Ya ku dengarlah pula. Ya kenapa rupanya menantumu? Biar kau tahu kan dokter. Iya. Gini. Aku cuma bilang, percayalah. Tuhan Yesus sayang sama ibu. Tuhan Yesus sayang sama ibu. Karena hanya pada waktu dia mau percaya sama Tuhan Yesus, segala hal yang dianggap kurang tentang menantunya, itu disempurnakan. Itu disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadilah orang yang baik dan benar dengan percaya hanya kepada Tuhan Yesus setiap waktu. Maka kau akan menerima warisan. Bahkan segala kekayaan orang berdosa
disiapkannya untuk orang yang hidup benar. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ku kagum. Mari kita bangkit berdiri. Akan Engkau ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Amin. Oh, sungguh ajaib ku dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada mulia dan berkuasa. Setiap kita saat ini, mungkin ada di antara kita yang saat ini rasanya sulit untuk menerima. Saya mau katakan kepadamu, jangan paksa dirimu. Aku hanya bisa berdoa untukmu, sebab aku percaya Roh Kudus adalah roh penghibur. Izinkan hari ini kau perlu buka hatimu aja, supaya segala sakit hatimu saat ini juga diubahkan menjadi damai sejahtera oleh kuasa Roh Kudus. Aku berdoa saat ini kepadamu. Mungkin kau sedang bingung dengan masalah dan persoalanmu. Aku percaya Roh Kudus itu bekerja di dalam pikiranmu. Dan saat ini juga Dia tunjukkan betapa luar biasanya kuasamu. Sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan, kami tidak mungkin sanggup untuk menunjukkan semua yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus. Tetapi Roh Kudus pasti berkuasa. Engkau akan merasakan saat ini juga betapa luar biasanya kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidupmu. Engkau yang saat ini sedang bergumul dengan sakitmu, mungkin engkau berkata, kok sakit
sakitku nggak sembuh-sembuh. Aku mau berkata kepadamu, saat ini juga Roh Kudus bekerja di dalam pikiranmu. Hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan sakitmu. Ketika kau berharap kepada dokter, kau pasti kecewa. Ketika kau berharap kepada obat-obatan, kau pasti kecewa. Ketika kau berharap pada segala macam vitamin apapun itu, kau pasti akan kecewa karena semuanya itu adalah ciptaan manusia. Tapi aku berkata kepadamu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Setujuilah otakmu saat ini. Ketika kau merasakan sakit, setujulah Tuhan sanggup menyembuhkan sakitku. Ketika kau merasakan penderitaanmu terlalu berat, setujulah engkau punya Yesus yang senantiasa menolong engkau. Ketika kau merasa takut dengan masa depanmu, setujulah di dalam tangan Tuhan Yesus ada rancangan hari depan yang penuh pengharapan, hari depan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan kami percaya hanya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami dibebaskan, hari ini kami dipulihkan. Kami siap untuk Engkau pakai. Engkau pakai kami untuk menunjukkan betapa Tuhan Yesus sayang buat kami. Sehingga setiap generasi akan melihat Yesuslah Tuhan. Semua orang akan mengaku Yesuslah Tuhan. Tanamkan itu di dalam pikiran kami Tuhan. Tanamkan itu dalam hati kami. Sebab kami mau Kau pakai untuk memperbesar kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Aku berdoa ya Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami, mulai dari gembala di pusat kami, Bapak gembala pembina kami, gembala sidang kami, associate pastor, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Engkau adalah Allah sumber hikmat, sumber bijaksana. Turunkanlah urapan-Mu atas para pemimpin rohani kami ini Bapa, sehingga kami juga akan menerima urapan yang sama seperti yang Kau turunkan kepada hamba-hamba-Mu ini. Aku berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Benar keadaan kami sedang sulit, secara akal manusia, logika manusia kami sedang sulit, tapi kami setuju, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Engkau akan memulihkan bangsa ini, Engkau akan memulihkan negeri kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk rumah persembahan kami. Secara manusia hitung-hitungannya sulit benar, tapi kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan tolong kami selesaikan semuanya tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba-Mu selesai berbicara pada siang hari ini, tapi kami percaya selama-lamanya Yesus Tuhan tetap ada di dalam pikiran kami. Selama-lamanya Tuhan Yesus akan senantiasa menolong kami. Dan saat ini kami akan pulang dari tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk memberikan berkat-Mu atas kami. Mari kekasih hati Tuhan, buka kedua tangan kita dan arahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Aku berdoa kiranya damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah turun ke atasmu saat ini. Oleh karena cinta kasih yang tidak habis-habisnya dari Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian. Mulai siang ini, besok akan sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kami, menyelamatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan beberapa warta tambahan sepanjang Memberkati Pak. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan warta tambahan. Pertama, kami mengundang yang baru pertama kali